Selamat malam pemirsa, sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Posisi hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Panglima dinaungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Sepanjang tahun 2019 pemirsa, bagaimana proses penegakan hukum, kemudian ada peristiwa besar, tahun politik, kita semua menghadapinya. Lantas pertanyaannya, apakah proses penegakan hukum di tahun 2019 ini sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya? Tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Ini akan dijawab oleh narasumber kami di dua sisi malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Dari sisi kanan saya ada Bung Rocky Gerung, akademisi. Selamat malam Bung Rocky. Malam. Dan juga Direktur Habib Rizik Sihab Center. Assalamualaikum Pak Abdul Hoyer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kiri saya ada dua politisi, kawakan. Politisi Nasdem, Bang Akbar Faisal. Selamat malam Bang Akbar Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Junimart Girsang, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Merdeka. Merdeka Bang. Saya mau ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, pertengahan tahun 2019 Anda sempat mengisi di Jember, kalau tidak salah. Waktu itu Anda mendapatkan hambatan ketika mengisi di sebuah universitas. Apakah menurut Anda itu sebagai bentuk proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia atau apa Bang? Saya bercerita juga pengalamannya seperti apa Bang Rocky? Nggak bisa jawab, mesti tanya saya peristiwanya. Yang Bang Rocky kalau tidak salah sama Bang Said Didu di dalam ambulan waktu itu. Iya, itu jadi problem. Seolah-olah saya memanfaatkan ambulans. Saya justru memakai ambulans supaya tiba di universitas. Karena saya diundang di situ. Dan itu ambulans yang kosong tuh. Jadi di situ ada semacam dilema. Mau terus karena dihadang, maka saya mesti cari akal gitu kan. Jadi itu akal doang, bukan memanfaatkan ambulans. Dan karena itu saya mau mengakali lokasi itu supaya saya bisa akses, supaya hak demokrasi saya tidak terhambat, supaya hak demokrasi mahasiswa di situ untuk mendengarkan kuliah saya juga tidak dihambat oleh sekelompok orang yang menghadang saya, ada 200 orang menghadang saya dengan Said Didu. Jadi itu soalnya tuh. Saya nggak perlu jelaskan itu demokrasi enggak demokrasi. Berarti Anda sadar bahwa waktu itu posisinya Anda terhambat, hak demokrasi Anda terhambat. Ya iyalah, ya jelas lah orang nggak bisa akses. Kan saya mau akses titik pikiran kampus. Kampus itu kan merawat demokrasi. Masa saya nggak bisa masuk kampus? Hanya karena alasan tahun politik. Justru dalam tahun politik, kita mesti bongkar seluruh persembunyian manipulasi politik dalam pemilu. Kan saya nggak punya partai waktu itu. Kan saya datang sebagai akademisi. Namun Bang Rocky, apakah ada pihak yang menganggap Anda terlalu kritis, terlalu tajam ke pemerintah tanpa dasar, tanpa data mungkin? Ya nggak tahu, saya nggak peduli pihak mana itu. Nggak penting buat saya pihak. Yang penting hak saya untuk bicara tidak dihalangi oleh kekuatan manapun. Apalagi bicara di kampus. Forum ilmiah diundang resmi oleh universitas. Baik. Dan sampai sekarang masih berlaku. Beberapa bulan lalu juga saya masih dihambat ke Aceh, ke Padang, ke Palembang. Ketika pemilu udah selesai, hambatan itu masih ada. Jadi itu tanda tanya besar. Apa yang terjadi sebetulnya? Baik, Bang Akbar Faisal. Bung Rocky Gerung merasa bahwa hak demokrasinya terhambat. Bukan saya bahkan merasa. Sampai sekarang gitu ya, Bang Rocky ya. Sampai pasca Pilpres juga Anda merasakan itu sendiri, Bang Akbar Faisal. Saya berada bersama dengan Pak Rocky kalau urusan seperti itu. Bagi saya pribadi soal berbicara pada saat kita mengagungkan yang namanya kita negara demokrasi kedua terbesar bahkan gitu ya, tapi masih ada yang seperti itu, saya mengatakan bahwa saya tidak membenarkannya. Dan saya ikut memprotes apabila Pak Rocky ya, orang yang sangat kritis, bahkan kadang-kadang melelahkan kritisnya itu. Tapi menurut saya tidak boleh dilarang seperti itu. Persoalannya adalah apakah kemudian benar itu pelarangan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Saya tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Tetapi kalau ternyata itu adalah poin yang dipersoalkan, saya katakan saya tidak pernah setuju. Bukan hanya kepada Rocky, kepada siapapun. Yang persoalannya adalah kita, apakah kita cukup mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Untuk sementara saya mengatakan Pak Rocky seorang teman debat yang luar biasa ya, kritis, kadang-kadang menjengkelkan, tapi menurut saya itulah yang membuat kita bisa menjadi lebih matang. Itu kalau Anda bertanya saya kepada personally Akbar Faisal. Karena menurut saya orang-orang seperti kita lah yang harus memberikan penguatan kalau Anda bicara tentang demokrasi. Tapi secara perspektif bangsa, Anda tidak akan bisa tangguh kuat apabila ada orang yang bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan Anda. Rendra mengatakan sesekali keluarlah dari rumahmu
untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat dari dalam rumahmu. Rocky adalah orang yang bisa melihatkan barangkali bahwa apakah itu murni karena dia melihat lubang itu atau dia ingin membuat-buatnya, biarkan publik yang menilainya. Sebab kita juga tidak akan mau lagi dianggap orang bodoh untuk mengatakan orang ini cerdas beneran apa tidak. Saya jujur mengatakan bahwa pada beberapa bagian saya menikmati perdebatan dengan Rocky. Kecuali pada beberapa bagian yang menurut saya terlalu jauh ya. Tapi itulah demokrasi. Kalau Anda bertanya saya soal itu. Baik.